Sahabat Kompas.com, kita juga akan mengulas soal agenda pemeriksaan Ricky dan Kuat pada hari ini bersama pakar hukum Universitas Jenderal Sudirman, Hipnu Nugroho. Halo, selamat siang Prof. Hipnu. Ya, selamat siang Mbak Mikael. Baik, salam sehat. Bagaimana kabarnya Prof? Oh, sehat-sehat. Alhamdulillah. Siap. Baik, Prof, kita akan langsung saja nih, di mana seperti Richard Eliezer, terdakwa Ricky Rizal dan Kuat Maruf menjalani pemeriksaan sebagai terdakwa pada sidang hari ini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dan dalam kacamata Prof. Hipnu, sebenarnya apa tujuan pemeriksaan terdakwa kali ini? Apa bedanya dengan pemeriksaan terdakwa sebagai saksi yang sudah digelar sebelumnya? Ya, sebagai terdakwa itu sebagai bentuk kalau kita melihat kembali pada pasal 184 KUHP. Alat bukti itu ada alat bukti saksi, ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa. Nah, keterangan terdakwa yang harus dipahami Mbak, keterangan terdakwa itu tidak bernilai. Keterangan terdakwa itu hanya untuk dirinya sendiri. Makanya nanti Mbak Mikael kalau melihat sidang hari ini, apa yang disampaikan oleh Kuat, Ricky Rizal, yaitu hal-hal yang dia mesti mengelak. Tidak tahu, seperti itu. Dan itu kan, pasti itu mengelak. Dan dia mengelak dan dia tidak tahu apa yang dipikirkan oleh Pak Sambo, itu pasti mengelak. Disitulah makanya seorang nanti hakim, penuntut umum paham bahwa ini pasti mengelak. Seorang terdakwa pasti mencari menguntungkan untuk dirinya sendiri. Makanya keterangan itu bisa pengakuan, bisa pengingkaran. Lah, Mbak Mikael kalau melihat di sidang hari, semua ambilnya pengingkaran. Makanya sampai hakimnya marah. Nah itu loh. Karena dari bukti-bukti yang disampaikan kemarin, dari bukti elektronik, bukti GC yang menyampaikan, itu ada keterkaitan peran antara E dan R dan K. Nah, peran itu yang sedang diuji. Dan peran itu harus kita lihat loh, peran ini R itu polisi loh Mbak. Jadi kalau tidak tahu instingnya saya kira nggak wajar. Seorang polisi pasti tahu ini ada gelagat untuk melakukan tindak pidana. Pertanyaannya, kenapa tidak melakukan suatu pencegahan? Nah itu, kenapa tidak melakukan suatu pembatalan untuk membatalkan kehendak? Dan disinilah dalam aspek hukum itu ada namanya delik komisionis. Delik komisionis itu bertindak untuk tidak bertindak. Dia ada suatu perbuatan harusnya bertindak, tapi tidak bertindak. Nah ini konsep sebagai penyertaan. Ya walaupun memang kualitasnya tidak sama dengan yang lain, tapi itu sebagai bentuk kualitas peran dalam suatu penyertaan. Oke, tadi Prof. Hipnu bilang soal pengelakan. Pasti dalam sidang hari ini banyak pengelakan yang disampaikan oleh para terdakwa. Dan memang kalau misalnya menurut Prof. Hipnu, apakah mungkin ada hal-hal atau keterangan yang berbeda atau baru yang disampaikan oleh baik terdakwa Kuat Maruf maupun Ricky Rizal dalam sidang hari ini? Tidak ada, karena semua sudah dibuka semuanya. Dari keterangan Eliezer, dari keterangan para saksi. Saksinya kan banyak, ada 60 saksi Mbak. Itu nggak main-main. Ini persidangan yang luar biasa, 60 saksi dan persidangan sampai perpanjangan istimewa. Kemarin kan sudah 90 hari perpanjangan istimewa. Istimewa itu pasal 29. Itu istimewa sekali dan tidak banyak kasus yang diperpanjang sampai istimewa. 30 hari, kemudian sampai 30 hari lagi, 60 hari. Nah ini sih suatu yang luar biasa. Oleh karena itu, saya kira apa yang disampaikan oleh Ricky Rizal, Kuat itu hanya untuk memberikan suatu gambaran tentang apa yang dia alami ketika peristiwa itu terjadi, untuk diberikan sejelas-jelasnya. Jangan sampai ada yang ditutupi, jangan sampai ada yang menjadikan suatu kendala, walaupun itu suatu ada relasi kuasa, harus memberikan yang terang bahwa apa yang dilakukan pimpinan itu salah. Itu yang saya kira menjadikan pesan hari ini. Baik, Prof, ini juga menarik sih Prof, di mana memang hari ini kan sebenarnya ada pemeriksaan terhadap terdakwa, tapi juga dilakukan setelah hakim melihat TKP sendiri Duren 3. Mungkin hakim bisa lebih mencecar mungkin Kuat Maruf maupun Ricky Rizal setelah melihat begitu TKP secara langsung terkait hal ini. Bagaimana tanggapan Prof. Hipnu? Ya tidak, TKP kita bedakan Mbak Mikael. Pemeriksaan TKP itu sebetulnya hanya dikenal dalam perkara perdata. Perkara perdata itu diatur di IR diatur. Kenapa perkara perdata itu ada suatu tanda petik melihat suatu tempat perkara, ya, tempat suatu perbuatan itu karena mencari kebenaran formal di pengadilan.
sehingga sampai harus lihat pengadilan, sampai luas suatu TKP-nya, peristiwanya, perbuatan hukumnya, sengketa kalau perdata. Tapi kalau pidana enggak sebetulnya. Tapi paling tidak ini bukan suatu yang dilarang. Saya kira juga bagus karena kelihatannya bahwa dari saksi yang disampaikan di persidangan tentang TKP itu kondisinya ada yang tidak berurutan gitu. Sehingga dengan hadirnya hakim melihat suatu TKP paling tidak untuk memperkuat keyakinan, memperkuat penjelasan yang selama ini mungkin kemarin tidak salah atau kemarin pendapatan salah, ada suatu menambah keyakinan. Ini saya kira sisi positifnya, karena dalam perkara pidana adalah mencari kebenaran material. Jadi melihat suatu TKP yang walaupun tidak diatur dalam undang-undang, tapi bukan suatu perbuatan yang dilarang. Baik. Prof. Hipnu, kita tarik mundur agak sedikit jauh nih. Saat ini mungkin Prof. Hipnu adakah kejanggalan maupun teka-teki yang masih belum terjawab di persidangan Sambo menurut Prof. Hipnu? Ya, teka-tekinya motif. Karena motif sampai sekarang belum memberikan gambaran yang jelas. Ada sesuatu yang ditutup. Kan itu. Sehingga sampai majelis agak sedikit tensinya tinggi, kan itu. Karena majelis harus memberikan gambaran yang jelas, suatu yang utuh. Suatu perbuatan itu ada motif. Memang motif bukan bagian dari unsur, tapi motif adalah timbulnya suatu kehendak. Nah, ini yang tidak jelas. Apalagi dibedakan apakah pelecehan seksual, apakah perkosaan. Kalau perkosaan buktinya harus lebih konkret lagi. Tapi kalau hanya kekerasan seksual biasa, cukup kekerasan verbal atau non-verbal bisa menjadikan bukti. Nah, di sini yang belum clear, gitu Mbak. Tapi pasti ada motifnya. Kelemahannya, kenapa dulu waktu di Magelang tidak dilaporkan adanya laporan suatu kekerasan seksual. Kalau itu ada, bukti ada, itu suatu yang memberikan petunjuk yang jelas. Ini kan tidak ada, sehingga menjadikan suatu beban, maksud saya itu, tersendiri bagi majelis untuk mengungkapkan suatu motif yang tadi. Karena dalam BAP tidak disebutkan tentang motifnya apa. Baik, memang karena kekerasan seksual dan pemerkosaan itu ada dua hal yang berbeda ya, Prof ya? Nah, beda Mbak, beda sekali. Ya. Baik, tapi apakah memang kalau misalnya motif ini tidak terungkap, Prof, maka pembunuhan berencana juga tidak terbukti? Atau enggak akan membuktikan, enggak ada. Paling tidak tetap terbukti, karena motif bukan bagian dari unsur. Tapi motif timbulnya suatu kehendak terjadi suatu perbuatan. Dan itu loh. Sehingga kalau motifnya itu betul, ada perkosaan atau pelecehan, itu paling tidak memeringankan. Makanya sejak kemarin, FS selalu berputar motifnya ada. Karena kalau ada dan bisa menyakitkan hakim, hukumannya akan lebih rendah. Bahwa kehendak ada suatu berencana, ditimbulkan karena motif kekerasan seksual. Perkosaan apalagi, misalkan seperti itu. Baik. Prof, ini sidang kematian Brigadir J ini kan akan memasuki fase pembacaan tuntutan. Dan pekan ini memang ada Richard Eliezer, lalu minggu depan mungkin ada Ricky Rizal, Kuatmaruf, disusul dengan Verdi Sambo dan Putri Chandrawati. Nah, sejauh ini apa prediksi Prof Hipnu dengan putusan hakim pada sidang nanti akhirnya? Apakah mungkin kelima terdakwa akan dijatuhi hukuman paling berat? Atau ada kemungkinan keistimewaan atau pemberian hukuman ringan kepada terdakwa khususnya Richard Eliezer yang statusnya justice kolaborator? Ya, tadi sudah kita diskusikan bahwa kalimat penyertaan itu sebagai bentuk untuk merangkum masing-masing peran serta yang ada dalam suatu perbuatan. Kehendaknya nggak sama, nggak mungkin sama. FS apa kepentingannya R, apa kepentingannya K. Kalau FS jelas, nah di situ yang dipahami. Di sini kehendak yang sama itu nggak ada. Tapi ada kehendak untuk melakukan itu ada. Oleh karena itu, dalam hal nanti rentutnya, tuntutannya pasti akan melihat peran, Mbak. Peran R kaitannya sebagai justice kolaborasi ER itu akan mungkin rendah karena sejak awal bahwa sekarang LPSK sudah mengajukan surat untuk permohonan adanya tuntutan rendah. Itu memang suatu regulasi janji yang akan diberikan oleh negara ketika berkontribusi di dalam suatu penegakan hukum pidana. Kemudian melihat juga diantaranya adalah bagaimana RE, bagaimana K, bagi Bu PC. Di situ akan melihat perannya. Makanya tadi saya katakan, peran itu akan melihat bobot.
bobot K mungkin lebih besar atau mungkin lebih kecil dibandingkan R atau dengan bukan BUPC. Kita melihat dari bukti yang ditimbulkan di persidangan, peran di persidangan. Kalau bebas kok nggak mungkin, Mbak. Karena pertanggungjawaban itu pasti ada. Saya melihat beberapa jurisprudensi yang ada, peran serta dalam suatu penyertaan itu semuanya masuk suatu perbuatan, cuman perannya berbeda-beda. Walaupun kehendaknya berbeda. Nah, disinilah yang harus diperhatikan oleh majelis hakim untuk melihat beberapa jurisprudensi yang menjadikan bekal atau untuk menjadikan suatu putusan hakim. Oke, berarti memang putusan akhir dari majelis hakim dalam melihat peran para terdakwa dalam kasus kematian Brigadir Yosua. Tentunya setiap peran memiliki nantinya vonis yang berbeda-beda, tanggung jawab yang berbeda-beda dalam nantinya pada akhirnya begitu. Nah, Prof, mungkin ada apa masukan begitu untuk JPU dalam menyusun tuntutan nantinya? Mungkin ada yang mau disampaikan oleh Prof Hipnu? Ya, karena ini suatu perkara yang mendapatkan perhatian publik, perhatian masyarakat, pimpinan negara bahkan presiden harus betul-betul seobjektif mungkin. Baik terhadap perkara perencanaan pembunuhan, apalagi terhadap obstruction of justice. Karena namanya suatu penindakan suatu perkara itu berdampak adanya suatu pencegahan, sehingga tidak terulang lagi kejahatan-kejahatan yang serupa, apalagi yang menimbulkan adanya suatu relasi kuasa. Baik, Prof, ini masih bahas soal vonis, mungkin putusan begitu ya, menyinggung ke sana. Kemarin ini sempat ada isu Hakim Wahyu Iman Santoso diduga membocorkan vonis Sambo dan videonya viral di media sosial. Dan memang saat ini sudah diluruskan oleh pihak Pengadilan Negeri Jakarta Selatan bahwa informasi yang ada di dalam video tersebut tidak utuh, sehingga mungkin masyarakat atau orang yang melihat jadi simpang siur begitu menerima informasi di dalamnya. Dan bagaimana pandangan Prof Hipnu terkait hal ini secara hukum? Apa konsekuensi bagi hakim yang membocorkan vonis atau berperilaku demikian? Ya, itu bagian teror saya kira. Karena sekarang kan masih proses. Nggak mungkin sekali berhakim Jakarta Pusat apalagi menangani perkara itu main bocor-bocoran, nggak mungkin. Karena bicara hukum, bicara fakta. Dan itu kalau sudah selesai di dalam suatu rentut, tuntutan, replik, duplik, dan sebagainya. Sehingga bagian dari bahkan mungkin teror lah, atau mungkin menjadikan suatu chaos dalam perkara ini. Sehingga kalau seorang hukum mungkin, saya kira nggak percaya. Tapi untuk menjadikan chaos, ya mungkin pasti terjadi. Apalagi dalam ini kan persaingan, mohon maaf lah, mungkin kelompok-kelompok tertentu juga masih belum rela, sehingga menjadikan chaos, sehingga menjadi hukumannya menjadi agak chaos, yang menjadikan tidak seperti yang diinginkan dalam konsep hukum untuk menjadi kepastian dan keadilan. Keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Karena kepastian ini adalah pasti bahwa dia terbukti. Kemanfaatan bahwa ini akan menjadikan suatu cermin ke depan untuk tidak terulang lagi. Keadilan, bagaimana keadilan si korban terhadap perkara yang bersangkutan. Nah, ini yang saya kira menjadikan harus hati-hati melihat, apalagi di era sekarang, era terbukaan, era IT, hal-hal yang bersifat hoax, memotong suatu informasi, suatu biasa. Dalam konteks hukum harus teguh pada pembuktian yang diperlukan di persidangan. Baik, sebagai penegasan Prof, berarti memang Prof Hipnu mengindikasi ya ini adanya upaya untuk mengganggu kerja hakim dalam kasus Sambo. Ya, saya melihat gitu. Karena terbukti kemarin juga sudah ada suatu rilis dari PN Jakarta Selatan. Karena namanya suatu hakim itu memang tantangannya begitu berat. Kepentingan tertentu, bahkan untuk menjatuhkan, bahkan untuk menjadikan suatu perkara ini tidak objektif, pasti ada. Itulah saya kira harus kita kawal bersama, sehingga perkara ini betul-betul objektif dan mencerminkan keadilan dan kepastian dari apa yang diinginkan tujuan hukum tersebut. Baik. Prof Hipnu, terakhir, tadi mungkin sempat dibahas di soal perpanjangan masa penahanan para terdakwa sampai 6 Februari 2023. Nah, jika sampai tenggat waktu tersebut ternyata persidangan belum rampung, apakah mungkin bisa diperpanjang lagi, Prof Hipnu? Di dalam pasal 29 KUHP, perpanjangan istimewa, saya katakan istimewa ini, karena tidak jarang mengenai 90 hari sudah cukup, karena ini tanda petik bertentangan dengan asas cepat. Nah, sekarang karena tanggal 8 Januari ya kan harus selesai 90 hari, maka demi hukum berdasarkan pasal 29 KUHP diperpanjang 30 hari. Ketika 30 hari lagi tidak selesai, perpanjang 60 hari. Jadi ada waktu 60 hari. Nah, itu sudah selesai.
Kalau sampai 60 hari nggak selesai, semua terdakwa harus dikeluarkan, bukan bebas, keluarkan demi hukum dari tahanan. Oke. Tapi statusnya apa, Prof? Setelah itu Statusnya tetap terdakwa, status terdakwa. Jadi orang-orang terdakwa tapi tidak ditahan, tidak jatuhkan upaya paksa. Itu Mbak. Tetap terdakwa, bagian masih proses, tapi terdakwa tidak lakukan penahanan. Karena waktu penahanan yang diberikan negara sudah habis. Bayangkan 90 hari tingkat PN kemarin, kemudian perpanjang 30 hari, berarti 120. Perpanjang lagi 150 hari. Nah, itu suatu yang luar biasa. Suatu yang luar biasa. Artinya memang ya mungkin perkaranya sulit ya dan saksinya banyak. Padahal dalam suatu undang-undang secepat mungkin kalau bisa. 90 hari sudah selesai. Oke, berarti mereka akan ditempatkan di mana, Prof? Dan apakah memang persidangan nantinya tetap dilanjut atau seperti apa, Prof? Persidangan tetap berlanjut, tetap di ruangan tempat selnya masing-masing, ya kan, tidak ada perubahan, cuman waktunya diperpanjang. Mudah-mudahan dalam 1 bulan sudah clear, sampai tidak ada perpanjangan lagi.